Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassolihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurhim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Balil insanu ala nafsihi basyirah. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, para muhibbin dan para pencari Tuhan yang dirahmati Allah. Setiap ibadah dan ketaatan yang kita tunaikan atau kita kerjakan itu akan menjadi hampa dan kosong serta mati dan sia-sia kalau kita tidak bermakrifat kepada Allah. Maka ibadah tanpa hakikat itu adalah hampa. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Mereka mengira dan menyangka serta menganggap bahwa mereka telah melakukan amalia ibadah yang terbaik. Padahal mereka telah tertipu dengan amal dan diri mereka sendiri. Itu disebabkan karena amal ibadah dan ketaatan mereka itu tidaklah mengenal akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ruhnya ibadah, jiwanya ibadah, napasnya ibadah itu adalah pengenalan diri itu kepada Allah. Disinilah diungkapkan oleh baginda Rasul kepada kita. La tasihul ibadah ilah bima'rifatil ma'bud. Tidak sempurna ibadah seseorang. Bahkan batal ibadah yang kita lakukan itu jikalau kita belum melihat, menyaksikan dan bertatap wajah dengan Allah yang kita ibadati. Maka disinilah suatu ibadah itu baru menjadi ibadah yang berisi, ibadah yang hidup, ibadah yang ada ruh dan jiwanya. Ketika kita telah mengenal akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mengenal Allah itu Bapak Ibu mesti dengan mengenal zahir dan batin. Itulah kesempurnaan kita itu memandang dan mengenal Allah itu. Jangan kita hanya sekedar mengenal Allah itu hanya sebatas mengenal nama. Mengenal huruf, mengenal tulisan. Huruf alif lam lam ha. Padahal Allah itu bukanlah berbentuk huruf dan tulisan. Allah itu bukanlah berbentuk kata-kata dan suara. Ini Allah utarakan kepada kita. Sehingga dengan kecerdasan akal fikir dan rohani kita mampu memahami apa yang Allah maksudkan kepada kita ini. Apa kata Allah? Wa minan nasi mayya'budullaha ala harfin. Ada sebahagian daripada hamba-Ku, kata Allah. Dia mengaku menyembah Aku. Mengaku mengingat Aku. Mengaku dia bertuhan kepada Aku. Tapi sayang, kata Allah, yang disembahnya, yang diingatnya, yang dituhankannya bukanlah diriku, akan tetapi yang dituhankannya, yang disembah dan diingatnya itu adalah huruf Allah, adalah lafaz Allah, adalah tulisan Allah, adalah kata-kata Allah. Alif, lam, lam, ha. Kalau kita mengatakan tulisan Allah itu adalah Rabb, kita mengatakan asma Allah itu yang Rabb, kita mengatakan huruf alif, lam, lam, ha itu yang Rabb, yang Tuhan. Lalu itu yang kita hadirkan dalam pikiran kita. Itu yang kita hadirkan di dalam kalbu kita. Itu yang kita bayangkan, itu yang kita imajinasikan di dalam kehidupan ini.
maka itu artinya kita telah menjadikan huruf Allah dan tulisan Allah serta asma Allah itu menjadi berhala di dalam hati dan pikiran kita. Maka ini yang diingatkan oleh baginda Rasul kepada kita semua. Sebagai bentuk cinta dan kasih sayangnya beliau itu kepada umat ini. Apa kata beliau? Man abdal asma dunal ma'na fahuwa kafir. Siapa yang menyembah nama, siapa yang mengingat nama, siapa yang mempertuhankan nama, maka itu adalah sesuatu kekafiran. Karena Allah itu Bapak Ibu bukanlah huruf, asma dan tulisan. Oleh karena itu, jangan sampai kita bertuhan kepada lafaz Allah. Jangan sampai kita bertuhan kepada asma Allah. Siapa yang bertuhan kepada lafaz Allah, huruf Allah dan tulisan Allah, itu adalah kafir. Maka ibadah sholat yang kita kerjakan selama itu tidak mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Padahal Allah mengatakan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat yang kita dirikan ini, yang fardunya, yang sunnahnya, mestinya kata Allah, salat yang kamu dirikan itu mampu mencegah dirimu dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kalau kamu tidak mengenal akan aku, maka salatmu itu tidak akan pernah mampu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Inilah sindiran Rasul kepada kita. Apa kata Rasul? Man sholah sholatan falam ta'murhu bil ma'ruf walan tanhahu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad biha minallah illa bu'da. Siapa yang menunaikan sholat, mendirikan sholat, mengerjakan sholat yang 5 waktu ditambah lagi yang nawafil, yang sunnahnya, yang rawatibnya, qobliyah dan ba'diyahnya, akan tetapi sholat yang dia kerjakan itu tidak mendatangkan kebaikan pada dirinya, dan sholat yang dia kerjakan itu tidak mampu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, lam yazdad biha minallah ila bu'da. Ingatlah kata Rasul, sholat yang dia kerjakan itu bukan mendekatkan dirinya kepada Allah, bukan membuat hatinya itu rindu, cinta dan bermanja-manja dengan Allah. Akan tetapi sholat yang dia kerjakan itu semakin jauh dirinya dengan Tuhan. Jauh daripada rahmatnya, jauh daripada kasih sayangnya, dekat dengan kemurkaannya. Itu disebabkan karena sholat yang mengerjakan itu tidak mampu mencegah dirinya daripada perbuatan keji dan mungkar. Apa makna yang sebenarnya itu? Apakah memang ada Bapak Ibu ketika orang yang sholat isya, sholat subuh, adakah dia mengerjakan perbuatan keji dan mungkar di situ? Apakah ada orang yang merampok dalam sholatnya? Padahal dia sedang mendirikan sholat. Secara makna syariat tentu tidak mungkin. Secara ilmu fikih tidak mungkin orang yang sedang mengerjakan sholat isya dan sholat subuh itu dan sholat-sholat yang lain itu, dia sedang mendirikan sholat, tak mungkin dia merampok di dalam sholatnya. Tak mungkin dia berbuat dosa dan maksiat di dalam sholatnya. Secara ilmu fikih, secara ilmu syariat. Tapi secara makna ilmu hakikat, apa yang dikatakan Rasul, walaupun dia sedang sholat isya, dia sedang sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, maghrib, kemungkinan itu ada pada dirinya. Dia berkemungkinan bisa dia merampok di dalam sholatnya. Dia bisa berbuat dosa di dalam sholatnya. Di mana letaknya dia merampok, mencuri, dan berbuat dosa dan maksiat di dalam sholatnya? Apabila dia mendirikan sholat, namun dia mengaku dan merasa dialah yang mendirikan sholat itu, dialah yang berdiri itu, dia yang ruku itu, dia yang sujud itu, dia pula yang duduk itu, dia yang tabir, dia yang berkata, dia yang melihat, dia yang mendengar. Ketika ada keakuan dirinya yang merasa dirinya yang sholat, beribadah itu, disitulah sebenarnya dia sedang merampok hak Allah.
Disitulah sebenarnya dia sedang mencuri hak Allah. Disitulah sebenarnya dia merampas pakaian dan baju Allah. Mana yang dikatakan pakaian dan baju Allah yang dicuri dan dirampoknya, itulah sifat kebesaran Allah. Ketika dia merasa wujud dan ada. Padahal yang wujud yang ada itu hanya Allah. Maka ketika dia merasa wujud dan yang ada, ketika itu dia sudah merampok hak Allah, merampok pakaian Tuhan. Ketika dia merasa memandang, merasa mendengar dan berkata, ketika itulah dia merampok hak Allah itu. Padahal yang melihat, yang mendengar dan berkata itu hanya Allah. Maka pantas Nabi katakan, solatnya tidak mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar itu. Maka inilah yang dikatakan oleh Allah, fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Yang mana ia mengaku dan merasa dialah yang sholat itu. Padahal Allah katakan apa? Kif ya Muhammad ana rabbaka usolli. Berhentilah engkau mengatakan engkau yang sholat ya Muhammad. Yang mengatakan engkau yang takbir. Engkau yang berdiri, engkau yang sujud, engkau yang duduk. Ana rabbaka usolli. Akulah Rabbmu yang benar-benar sholat itu. Wa ani'buduni hadza siratal mustaqim. Akulah yang menyembah. Akulah yang memuji akan diriku sendiri. Hadza siratal mustaqim. Inilah jalan yang hak. Inilah jalan yang lurus. La sholata illallah. La yazkurullah illallah. Tidak ada yang sholat melainkan yang sholat itu hanya dia. Tidak ada yang berzikir melainkan berzikir itu hanya dia. La du'aan illallah. Tidak ada yang bermohon dan berdoa melainkan yang bermohon dan berdoa itu hanya dia. Dialah yang menyaksikan akan dirinya sendiri. Di luar dirinya. Yang disebut namanya dengan Muhammad. Muhammad itulah cermin untuk memandang wujud dirinya sendiri. Muhammad itulah sebagai cerminnya. Karena Allah yang wujud semata-mata. Dia yang ada secara mutlak, tidak ada diri yang lain. Maka dialah yang bercermin. Kalau dia yang bercermin, maka dirinya yang terlihat di dalam cermin itu. Mana yang dikatakan cermin Allah? Yang dikatakan cermin Allah itu alam semesta ini cermin Allah. Akan tetapi kesempurnaan cermin Allah pada alam semesta, pada sesuatu itu, itulah yang disebut namanya dengan insan. Insan inilah yang disebut namanya Muhammad. Muhammad itulah yang dikatakan cermin Allah. Tempat memandang akan wujud nyatanya rupa diri Allah itu. Kalaulah insan yang dikatakan Muhammad sebagai cermin Allah. Karena Allah yang bercermin, maka diri Allah lah yang terlihat. Diri Allah lah yang tampak. Jelas sejelas-jelasnya pada cerminnya itu. Cerminnya itu adalah Muhammad yang sudah nyata rupanya yang dikatakan namanya insan. Ini yang dijelaskan Allah dalam hadis qudsi. Wa khalaqa Adam ka suratihi wa khalaqal insan ala suratir rahman. Dijadikan Adam itu adalah bentuk rupa diriku sendiri. Makanya Adam itu maknanya tiada. Kalaulah Adam itu maknanya tiada, maka yang sebenar ada ya aku. Kalau aku yang sebenar ada, akulah yang Adam itu. Dan Adam itu, itulah wujud nyata diriku. Maka dirimu bukanlah dirimu, akan tetapi dirimu adalah bentuk lain daripada rupa diriku. Aku yang dirimu itulah nyatanya aku. Maka disebutlah namanya dengan Adam. Dan begitu juga Allah katakan. Khalaqal insan ala suratur rahman. Dijadikan insan itu adalah gambaran untuk memandang rupanya akan diriku. Karena Ar-Rahman itu aku, kata Allah. Kalaulah Ar-Rahman itu adalah aku, maka insan itu adalah cermin untuk memandang Ar-Rahman tadi. Lalu siapa insan itu? Itu yang Allah katakan. Al-insanu nafsi wa ana nafsuhu. Insan itu adalah diriku. Wa ana nafsuhu. Dan aku inilah.
yang sebenar-benarnya dirinya. Maknanya, aku itulah yang dikatakan insan, dan insan itulah sebenarnya nyatanya diriku. Karena aku yang ada, aku yang wujud. Kalau aku yang ada, aku yang wujud, maka segala yang ada, itulah wujud nyatanya diriku. Akan tetapi kesempurnaan nyatanya wujud diriku, itu yang disebut namanya dengan insan, itu yang katakan namanya dengan Adam. Maka makna Adam itu dikupas dan dipahami oleh orang-orang kasab, oleh orang-orang arifin, oleh orang-orang arif billah. Maka disitulah mereka mengutarakan kullu ayatin wa harfin wa nuqtati minal Qur'an hikmah. Setiap ayat, setiap huruf, setiap titik daripada Al-Quran ada rahasia dan hikmahnya. Maka Adam, alif, dal, dan mim. Makna alif itu adalah Allah. Dam itu maknanya adalah dalil. Mim itu maknanya Muhammad. Mim maknanya Muhammad. Maka Adam itu Allah, dalil, Muhammad. Allah itulah nyatanya pada Muhammad. Kalaulah Allah itu nyata sebagai dalil, bukti, maka bukti nyatanya Allah itu betul-betul nyata pada Muhammad. Disitulah letaknya ahad itu. Allah itu diriku. Adam itu rupaku. Muhammad itulah wujudku. Maka disitulah dikatakan Allah, Adam dan Muhammad itu adalah Esa. Kalaulah adalah Esa, maka pertemuan Muhammad, pertemuan Adam dengan Allah, itu yang dikatakan pertemuan dalam satu wujud, satu rupa, satu dalam rahasia pada diri. Dia juga tuh Bapak Ibu. Kalaulah Ustadz katakan Bapak Ibu ini, kalau Bapak Ibu tidak gampang dalam memahami kalimat Ustadz ini, makanya dipahami setiap kalam. Jangan hanya sebatas mendengarkan bunyi kalam, tapi pahami makna yang tersirat di balik kalam Ustadz ini. Karena ini yang dimaksud oleh para ulama. Ma yakhruju baina syafatain ilal isyarati wal iktibar. Apa yang keluar dari dua bibir, apa yang terlontar pada lisan, melalui kata-kata, melalui suara, itu hanyalah sebagai isyarat dan iktibar saja. Pahami makna yang tersembunyi, yang tersirat di balik kata-kata itu, di balik kalam itu. Jangan hanya sebatas mendengarkan bunyi dan kalamnya, tapi pahami makna yang tersirat dan tersembunyi di balik kalam itu yang sebenarnya. Sehingga kita paham makna yang sesungguhnya daripada itu. Kalaulah Bapak Ibu ini Ustadz katakan sebagai Tuhan, ya. Makanya jangan gampang dengan Mas Ustadz ini, Bapak Ibu ini Tuhan. Diri Bapak Ibu ini yang bernama Allah. Diri Bapak Ibu ini bernama Allah. Wujud Bapak Ibu ini yang bernama Muhammad. Rupa Bapak Ibu ini yang disebut namanya Adam. Rahasia diri Bapak Ibu itu yang disebut namanya insan. Maka itulah dirangkaikan kalimatnya dalam menghantarkan paham Allah itu diriku. Muhammad itu wujudku. Adam itu rupaku. Insan itu adalah rahasiaku. Akulah itu kata Allah. Walaupun namanya 4, sebutannya 4, tapi orangnya satu jua Bapak Ibu. Aku juga itu kata Tuhan. Ketika Ustadz pakai kopiah, pakai baju batik, Assalamualaikum Pak Ustadz. Hari Senin pergi ke sekolah, pakai baju PDH, sandang tas, pakai sepatu, letak pulpen di sini. Assalamualaikum Pak Guru. Pulang dari sekolah, tegak di simpang itu, pakai topi, pakai kacamata BL, bawa rompi, tegak di simpang, Assalamualaikum Mas Ojek. Hari Ahadnya pakai topi pandan, bawa cangkul, bawa nasi sebungkus, pakai sepatu bot, Assalamualaikum Pak Tani.
Pertanyaannya, Ustadz, Pak Guru, Mas Ojek, Pak Tani itu 4 ke orangnya atau 1 ke orangnya tuh? 1 orangnya. Yang 4 tuh apanya? Hah? Yang 4 itu apanya? Sebutannya. Sebutan daripada perbuatan orangnya. Itu dia. Orangnya 1. Inilah yang disebut namanya berganti nama saja. Kalau dalam bahasa kiasnya, berganti tempat duduk saja Bapak Ibu. Ustadz duduk di sini sekarang nih ya. Kemudian Ustadz berpindah duduk di situ. Pertanyaannya, sama ke orang yang duduk di sini dengan orang yang duduk di sana tadi? Sama siapa tuh? Ustadz tuh. Maka pahamilah. Kenalilah sebenarnya tajalli akan diri Allah itu. Kita tidak mampu memandang wujud nyatanya Allah itu sebenarnya karena kita tertipu melihat bentuk dan rupa. Pada saat kaca itu sudah menjadi gelas nih, kaca sudah menjadi gelas, disitulah kita lupa memandang kaca pada gelas itu. Karena kaca itu sudah berbentuk dan berupa gelas. Pada saat terpandang gelas, tak nampak lagi memandang kaca. Karena kaca sudah berbentuk gelas. Padahal gelas inilah wujud nyatanya daripada kaca. Kalaulah gelas ini wujud nyatanya rupa kaca, itu mestinya ketika Bapak Ibu memandang gelas, maka yang tampak itu adalah kaca. Tapi ada orang yang tidak mampu memandang kaca pada gelas, karena dia tertipu memandang rupanya kaca itu. Lalu bagaimana caranya? Kita ajari mereka orang yang butuh sange itu, yang tidak mampu memandang kaca pada gelas itu, cara mengajarinya. Karena dia tertipu memandang bentuk dan rupa daripada kaca tadi, hancurkan bentuk gelas nih. Pecahkan dia. Ketika sudah pecah gelas ini, sudah berkeping-keping, sudah berderayaku, barulah nampak kaca itu. Buktinya ketika kita pergi keluar, ya, tidak pakai sendal, kita ini pergi jalan-jalan santai itu, apa namanya itu ya? Jalan-jalan itu di aspal itu, kalau jalan santai itu apa namanya? Nggak pakai sendal tuh, pagi-pagi atau sore-sore itu. Pagi terapi ya, jogging namanya, jogging. Jogging. Masuk kaca di dalam telapak kaki kita tuh. Tahukah Bapak Ibu kaca apa yang masuk di dalam tuh? Kaca semprong kah? Kaca piring kah? Kaca gelas kah? Tahu? Nggak tahu. Kenapa tidak tahu itu kaca piring, kaca gelas, kaca semprong? Kenapa nggak tahu? Karena tidak ada bentuk dan rupanya. Ya. Nggak ada bentuk dan rupanya, makanya kita nggak tahu. Begitulah sebenarnya. Kalau kita ingin mengenal Allah, ingin nampak Allah, ingin terlihat Allah itu secara wujud dan nyata. Kalau pada kaca, pada gelas, pada piring, pecahkan. Tapi kalau Bapak Ibu ingin melihat Allah itu betul-betul nyata, karena Dia maha nyata. Karena kita tertipu memandang bentuk dan rupa. Maka bagi diri Bapak Ibu apa sebutannya? Dipecahkan juga. Meleleh kau darah suka. Pada diri kita bukan dipecahkan, bukan dihancurkan, tapi pada diri Bapak Ibu itu fanakan wujud Bapak Ibu ke dalam wujudnya Allah. Fanakan sifat Bapak Ibu ke dalam sifatnya Allah. Apa maknanya? Jangan Bapak Ibu merasa diri Bapak Ibu itu yang wujud dan bersifat. Jangan kita masih merasa ada. Hilangkan wujud kita. Kalau sudah hilang wujud kita, disitulah nyatanya wujud Allah. Kalau sudah hilang sifat kita, disitulah nyatanya sifat Allah. Maka ketika itu terang dan nyatalah Allah itu yang wujud dan yang bersifat. Dari sejak dahulunya, sekarang dan yang akan datang. Disitulah kita paham diri kita la haula wala quwata illa billah itu. Rupanya dari diri kita ini, sejak adanya Allah,
Sejak wujudnya Allah, sejak nyatanya Allah itu, kita tak pernah ada sama sekali. Dahulu, sekarang, dan yang akan datang itu. Kenapa kita merasa ada? Karena kita tak mampu mengenal siapa diri kita sebenarnya. Kita hanya mengaku-ngaku saja. Tapi ketika kita telah mampu menemui akan rahasia hakikat diri kita, barulah kita bisa mengatakan la haula wala quwata illa billah itu. Rupanya Allah yang kita temui, Allah yang kita cari selama ini tidak jauh, Bapak Ibu. Benar-benar dekat pada diri kita ini. Cuma kehadiran Allah itu, wujud nyatanya Allah itu tertutup dengan keakuan kita. Tertutup dengan kesadaran kita yang merasa ada dan merasa melihat. Merasa mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak, dan hidup itu. Keakuan itulah yang menutup wujud nyatanya diri Allah itu. Padahal Allah itu menjelaskan dirinya wal awalu wal akhiru wa zohir wal batin. Dialah diri yang awal. Itu artinya awalnya itu tidak ada ujungnya. Dialah diri yang akhir. Akhirnya itu tidak ada pangkalnya. Kalau awal tidak ada ujungnya, akhir tidak ada pangkalnya, sebenarnya Allah itu bukan awal dan bukan akhir. Dialah yang zohir. Zohirnya itu betul-betul nyata pada segala yang wujud ini. Apapun bentuk dan rupanya, apapun namanya, sebesar apapun bentuk dan rupanya, sehalus dan sekecil apapun bentuk dan rupa serta wujudnya, itulah zohirnya, nyatanya rupa diriku, kata Allah. Dan dialah yang batin. Batinnya tiada tersembunyi. Kenapa batinnya tiada tersembunyi? Karena dia telah zohir pada segala yang ada. Yang zohir itulah sebenarnya wujud yang batin itu. Maka dikiaskan oleh orang-orang arifin dan arif bilang Allah itu berselindung pada yang terang. Allah berselindung pada yang tampak. Allah berselindung pada segala yang wujud. Siapa yang mampu memahami Allah itu berselindung pada yang tampak, pada yang wujud, adalah orang yang mengenal akan rahasia dirinya. Orang yang telah mengenal akan tajalli dirinya. Tapi siapa yang tidak mampu mengenali akan rahasia Allah yang wujud, yang awal, akhir, zahir, dan batin, maka dialah orang yang tertipu dalam hidupnya. Takicua di nantarang namanya. Padahal Allah itu nyata dan maha nyata. Kalau Allah itu nyata dan maha nyata, maka segala yang ada tidak akan pernah mampu menutupi akan nyatanya Allah itu. Bahkan sesuatu tidak pernah ada. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak pernah ada mampu menghijab nyatanya diri Allah? Kalaupun ada sesuatu nyata, maka Allah lebih nyata daripada sesuatu itu. Diri kita ini nyata, maka Allah itu lebih nyata dan lebih maha nyata lagi dibandingkan nyata diri kita ini. Kalaulah Allah itu nyata dan maha nyata dibandingkan nyatanya diri kita ini, maka kenyataan diri yang maha nyata itu tidak akan pernah terhijab dengan nyatanya diri kita ini. Lebih halusnya, kalau Allah wujud yang nyata dan maha nyata, dan selain dirinya tidak pernah wujud, tidak pernah nyata, maka bagaimana mungkin sesuatu yang tidak wujud, sesuatu yang tidak nyata, mampu menghijab nyata dan maha nyatanya diri Allah itu. Maka hilangkan keakuan kita. Keluar kita dari diri kita. Berhenti Bapak Ibu menjadi urak alai bisanya menengok Tuhan. Teman. Ini pesannya Nabi. Innakum dan tararabakum hatta tamutu. Kamu tidak akan pernah bisa menyaksikan Tuhan, bertatap wajah dengan Tuhan, bertemu dan bersua dengan Tuhan, kecuali kamu itu dah benar-benar mati. Kamu dah benar-benar keluar dari dirimu. Mati yang dikatakan Nabi bukanlah mati secara makna hakiki, tapi mati di dalam hidup. Mati sebelum habisnya usia umur. Mati sebelum ruh itu melepaskan cangkangnya. Itu maksudnya matikan kesadaran dirimu yang merasa dirimu itu ada.
ketika itu barulah kamu bisa melihat akan wujud nyatanya diri Allah itu. Untuk lebih jelasnya Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu mampu memahami wujud nyatanya diri Allah karena Dia diri yang nyata dan maha nyata, maka tunggulah pesan-pesan berikut ini. Ibadah tanpa hakikat, maka ibadah itu menjadi ibadah yang kosong, ibadah yang hampa, dan ibadah yang mati. Ya. Baru ibadah itu berisi, ibadah itu hidup, apabila ibadah itu ada hakikatnya. Ibadah itu ada ruhnya, ibadah itu ada jiwanya, ibadah itu ada napasnya. Ruhnya ibadah, napasnya ibadah, jiwanya ibadah itu adalah ma'rifatullah. Allah itulah hakikat ibadah. Allah itulah hakikat diri. Allah itulah hakikat sesuatu. Allah itulah hakikat alam. Bukti Allah itu hakikat alam, sesuatu, diri, dan ibadah. Apa kata Allah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya alam dan dirimu asalnya daripada diriku, pasti pulang dan kembali kepada aku. Segala yang ada ini asalnya adalah aku. Segala sesuatu asalnya aku. Dirimu juga adalah aku. Pasti pulang dan kembali kepada aku, tetap jadi aku dia. Karena selain dirinya nggak pernah ada. Makanya Allah sindir kita ini, inna rabbaka akhatu bin nas itu. Sesungguhnya dirimu itu adalah nyatanya diri aku ini. Pasti akan pulang dan kembali kepada aku. Lalu bagaimana cara memahami bahwa diri ini adalah tajalli dirinya, diri ini adalah bentuk rupa dirinya, diri ini tiada lain dirinya, diri ini dialah sebenar-benarnya. Maka di sini diajarkan oleh Rasul kepada kita. Tanda orang yang ma'rifat, kata Rasul, arafun nas man arafu li nafsi. Manusia yang arif, manusia yang ma'rifat, manusia yang mengenal adalah manusia man arafa li nafsi, manusia yang mengenal akan rahasia dirinya. Jadi kalau kita telah mampu mengenal akan rahasia diri kita, kita telah mampu mengenali siapa kita, maka disitulah kita mampu mengenal seamal diri yang telah menjadi rahasia kita. Disitulah kita mampu mengenal sejati diri, diri sejati yang telah wujud nyata menjadi rahasia diri kita ini. Maka jangan kita itu mengaku ada. Akuilah sebenarnya diri kita sejak dahulunya, sekarang dan yang akan datang nggak pernah ada. Dan akui pula yang sebenar-benarnya, yang ada itu hanyalah Allah sejak dahulunya, sekarang, dan yang akan datang itu. Allah di dunia sama dengan Allah di barzah. Allah di barzah sama dengan Allah di akhirat. Kalau kita mampu mengenali akan rahasia diri kita ini yang sebenarnya. Rupanya Allah itu tak pernah datang dan tak pernah kembali. Bahasa datang dan kembali untuk menghantarkan pemahaman bahwa segala sesuatu itu datang daripada aku, tentu pulang dan kembalinya kepada aku. Di mana hilangnya situ dicari. Di mana datang situ pulangnya. Yo Bapak Ibu datangnya daripada Tuhan, tentu pulang dan kembalinya kepada Tuhan. Tak mungkin pula kembalinya ke tanah. Siapa yang kembali ke tanah hancur. Siapa yang kembali ke tanah menjadi belatung, membusuk, membangkai. Kita selalu katakan innalillahi wa inna ilaihi, datang dari Allah, kembali kepada Allah. Tapi nyatanya datangnya dari Allah, kembalinya ke tanah. Rugi Bapak Ibu tuh. Tapi masih mendingan nggak jadi apanya. Apa namanya itu? Nggak menjadi jenglot tuh. Kalau jadi jenglot jadi bisa menyantet-nyantet orang tuh. Ya. Jadi jangan kita itu kembalinya ke tanah. Kembali tetap kepada Allah. Kalaupun kembalinya ke tanah Bapak Ibu, jangan bertahan di tanah.
Ya, maka kembalikan asal usul daripada diri kita dari tanah tadi. Asal tanah kembalikan ke air. Asal air kembalikan ke angin. Asal angin kembalikan ke api. Asal api kembalikan kepada Nur Muhammad. Itu artinya, kalau kita dah mengenali akan usul diri kita ini, yang dikatakan A'yan Khorjiyah, yang disebut namanya lembaga Adam, yang berkepala, bermata, berhidung, bertelinga, bermuncung, bertangan dan berkaki, tahu kita asalnya. Insya Allah dia tidak akan hancur. Kalau kita dah memahami bahwa diri kita inilah yang disebut namanya dengan Nur Muhammad atau Muhammad, bukan Nabi Muhammad. Apa kata Rasul? Innallaha harrama 'alal ardi ayyakula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas bumi ini, atas tanah ini, untuk memakan dan menghancurkan, membelatungkan jasadnya anbiya. Orang-orang yang telah memahami bahwa dirinya ini adalah asal daripada Nur Muhammad. Jadi tidak akan hancur diri Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah memahami asal diri Bapak Ibu itu adalah Nur Muhammad. Tapi kalau Bapak Ibu tidak memahami asal-usul diri Bapak Ibu adalah Nur Muhammad, maka jangan ditunggu 1 hari, 1 jam dah membangkai itu. 1 jam dah membusuk itu. Makanya orang yang mengaji, orang yang berilmu, matinya tidak akan pernah sama seperti matinya orang yang tidak pernah mengaji dan tidak berilmu itu. Kalau sama saja Bapak Ibu, matinya orang makrifat dengan matinya orang yang tidak makrifat sama saja, tidak ada gunanya mengaji. Padahal Allah katakan, samakah orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentu tidak sama. Kalau tidak sama, tentu matinya itu berbeda wujudnya. Yang satu membangkai, yang satu tidak membangkai. Nah, supaya dia tidak membangkai, kenalilah akan wujud diri kita ini. Kenali akan rahasia diri kita ini. Maka disinilah pesan Nabi kepada kita, arafun nas man arafu li nafsi. Manusia yang arif, manusia yang mengenal, manusia yang marifat itu adalah manusia yang mampu memahami akan rahasia dirinya. Supaya kita bisa mengenal akan Tuhan. Rupanya jalan untuk mengenal Allah itu, Bapak Ibu. Jalan untuk mengenal Allah itu adalah dengan jalan mengenal diri. Ini jalannya. Kenalilah diri kita itu. Siapa diri kita ini? Maka Allah katakan, al-insanu sirri wa ana sirahu. Insan itu adalah rahasia diriku. Dan akulah sebenar-benarnya rahasianya insan itu. Ya. Makanya kalau kita sudah mengenali rahasia diri insan, kita sudah mengenal rahasia diri kita ini, disitulah kita mengenal akan Allah. Karena Allah itulah sebenarnya yang menjadi rahasia daripada diri Bapak Ibu itu. Makanya berulang-ulang Allah mengkhabari berita itu kepada kita. Supaya kita mengenalkan dirinya. Maka Allah ajak kita ini berpikir. Allah ajak kita ini bermuzakarah. Awalam yatafakkaru fi anfusihim balil insanu ala nafsihi basyira. Kenapa tidak kamu gunakan kecerdasan akal pikir dan rohanimu? Siapa sebenarnya dirimu? Siapa yang melihat pada dirimu? Siapa yang mendengar pada telingamu? Siapa sebenarnya yang hidup pada dirimu itu, kata Allah. Makanya Allah katakan apa? Ya ayuhal insan. Hei manusia. Hei belahan jiwaku. Hei tajali diriku. Wahai bagian diriku, kata Tuhan. Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa sebenarnya yang menghalangi dirimu sehingga hari ini kamu tak kenal juga dengan aku? Apa sebenarnya yang menghambat batinmu, yang menutup hatimu sehingga kamu belum juga kenal dengan aku ini? Padahal kata Tuhan, allazi khalaqaka fasawwaka. Padahal aku yang menjadikan dirimu. Aku yang menciptakan dirimu dari tidak ada lalu menjadi ada. Lalu aku beri kamu itu penglihatan. Aku beri kamu pendengaran. Aku beri kamu itu rasa.
Tapi kamu belum juga kenal dengan aku ini. Dari anak-anak, menjadi remaja, menjadi dewasa, tua. Sudah punya anak, sudah punya cucu. Tapi kamu belum kenal juga dengan diriku, Tuhan. Paning aku, Tuhan. Terus saya paning aku, Tuhan. Afala takilun, kata Allah. Afala tatafakkarun. Bagaimana caranya aku untuk mengajari dirimu sebenarnya, supaya kamu paham dan mengerti tentang aku, kata Tuhan. Karena ini adalah cerita dan sandiwara aku, maka terserah kamulah, kata Tuhan. Kamu mau kenal aku atau tidak, ya, sorry dulu, kata Tuhan. Aku udah Tuhan juga. Karena aku ini Tuhan, bernama Allah, bukan karena ada dirimu, bukan karena engkau puji aku, bukan karena engkau sanjung aku. Tidak pun dipuji aku, tidak pun disanjung aku. Aku ini dah Allah, aku dah Tuhan dari sejak dahulunya. Sebelum ada kata dahulu, akulah dahulu sebelum kata dahulu itu ada. Sebelum adanya dunia, sebelum adanya kehidupan ini, sebelum adanya sesuatu, aku lebih dahulu ada sebelum adanya dunia, sebelum adanya kehidupan, sebelum adanya sesuatu itu. Bahkan segala yang ada, segala yang wujud, segala sesuatu, itulah sebenarnya nyatanya akan rupa diriku. Tapi kamu tak kenal dengan aku. Tertipulah kamu, Tuhan. Inilah bahasa Ustaz takicua di nantarang. Ya, kalau takicua di nanggalo, biasa tuh Bapak Ibu. Karena galo namanya kan. Ya, lampu mati, masih rese itu atas sandung kaki itu. Ya, biasa tuh. Kena gelap. Tapi kalau Bapak Ibu berjalan di siang angin malangkang, ya, namu aja terprosok kakiku ke dalam lubang, tuh butuh sange itu. Ya, tuh sange itu mah. Karam di tengah lautan biasa Bapak Ibu. Kenapa karam di tengah lautan? Ya di tengah lautan. Tapi kalau kita karam di tepi lautan, bedo bananya waktu. Lihat orang karam di tepi lautan. Nah, enggak ada. Tapi nyatunya aduh. Aku ini dari wujud, kata Allah. Aku ini nyata, aku ini zohir. Tapi kamu tak mampu memandang wujud nyata zohirnya aku. Pada segala yang ada, pada segala yang wujud. Disitulah kamu tuh tertipu memandang akan rupa diriku, kata Tuhan. Disebabkan kamu tertipu dengan akunya dirimu. Padahal dirimu itu nggak pernah ada. Keluar kamu dari dirimu. Ini diajari Tuhan. Keluar kita ini dari keakuan kita. Keluar kita dari kesadaran kita yang merasa kita itu wujud dan bersifat. Bahasa Ustaznya, berhentilah jadi orang. Jangan jadi orang, nilai. Berhentilah itu. Baru kamu bisa memandang dan melihat aku, Tuhan. Caranya, kata Rasul, kenalilah diri itu. Maka pada saat kita menyadari dan mau memahami, telah hilang namanya ego diri, telah hilang namanya level diri, ya, udah betul-betul kosong diri ini, udah hening dia, udah sunyi dia, udah berada dalam keadaan diam, tak bermain akal ini lagi. Pada saat itu, disitulah kamu kenal dengan Tuhan itu. Ini yang sebut namanya kesadaran Tuhan. Rupanya Bapak Ibu, Tuhan itu tak perlu dicari-cari rupanya. Kita saja yang menyibukkan akal pikir kita untuk mencari Tuhan. Tak perlu aku dicari. Karena aku tuh nyata pada dirimu. Maka supaya kamu mampu memahami aku nyata pada dirimu, kosongkan dirimu Tuhan. Diam kamu. Diamkan hati. Diamkan pikiran. Diamkan perasaan. Diam. Sediam-diamnya. Maka dari diam itulah kamu tahu siapa aku. Diamkan. Ketika diam. Ini ya, baru terasa turun naik tuh. Tuh, yang bernapas tuh aku tuh. Itu yang hidup tuh aku tuh. Jangan kita tertipu. Ya. Seperti ikan mencari air. Ya. Ikan ini Bapak Ibu sudah berhari-hari ya dia berada dalam air berenang. Kenyak kenyin, keli kemudian mau mondar mandir namanya bahasa ustadznya. Dia ingin mencari air. Rupanya air yang dicarinya selama ini nggak pernah bertemu Bapak Ibu.
tak pernah berjumpa, tak pernah bersua. Pada satu ketika, berpapasalah ikan tadi itu, bersobok ikan itu dengan tunggul kayu yang ada di dalam air sungai itu. Lalu apa kata tunggul kayu tadi? Wahai saudaraku ikan, aku sudah memperhatikan dirimu berhari-hari di sini. Dalam bahasa tubuhnya aku tangkap, seolah-olah kamu ingin mencari sesuatu. Tapi benarkah wahai saudaraku ikan bahwa engkau itu ada ingin mencari sesuatu? Ya, apa kata jawaban ikan tadi? Wahai sahabatku tunggul kayu, benar apa yang kau katakan itu. Aku memangnya selama ini ingin mencari air. Tapi air yang aku cari selama ini berhari-hari tak pernah kunjung aku temui. Tapi karena tunggul kayu itu tahu air itu di mana, tidak di mana-mana. Sebab kalau ikan itu tidak hidup dalam air, lalu hidupnya di mana? Ikan tuh bingung. Bagaimana mencari air itu yang sebenarnya? Tapi sahabatnya tunggul kayu memberikan jalan dan solusi. Wahai sahabatku ikan, kalau engkau ingin mencari air, kalau engkau ingin menemui air, kalau engkau ingin tahu keberadaan air itu, maka cukuplah kamu itu bertafakur ke dalam diri. Cukup kamu itu menilik ke dalam diri, sentar dirimu, ikro dirimu. Beruzlah kamu ke dalam dirimu. Diam kamu, hening kamu. Kosongkan dirimu. Ketika kamu diam, berwukuf ke dalam diri, ikro ke dalam diri, bertafakur ke dalam diri, beruzlah ke dalam diri. Aku pastikan kamu akan berjumpa dengan air itu. Terima kasih wahai temanku tunggul kayu. Mulai saat dan detik ini, aku akan bertafakur ke dalam diri. Aku akan kosongkan pikiranku. Aku hentikan akarku. Aku kosongkan hatiku. Aku akan beruzlah, menilik dan menyentar ke dalam diri. Mulai hari ini, aku tidak hilir mudik. Aku tidak mondar-mandir. Aku tidak kenyak-kenying. Aku tetap ikro ke dalam diri. Setelah ikan itu bertafakur, ikro ke dalam dirinya, barulah dia mampu menemui air. Rupanya air yang ditemui selama ini, air yang dicari selama ini tidak di mana-mana. Rupanya dia telah ada dalam air itu sejak mula adanya. Sejak mula adanya ikan itu disebut ikan, udah ada dalam air. Baru dia sadar dia ada dalam air ketika sudah bertafakur ke dalam diri. Itu maknanya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin mencari Tuhan, ingin menemui Tuhan, jangan cari Tuhan itu keluar diri. Siapa yang mencari Tuhan keluar dirinya, maka dia akan berada pada kesesatan yang sangat jauh. Man tolabal maula bi ghairi nafsin faqad dolalan ba'ida. Siapa yang ingin mencari Tuhan keluar daripada dirinya, masuk dalam hutan, keluar hutan, masuk ke dalam gua, keluar gua, maka dia tidak akan pernah bertemu dengan Tuhan. Dia tidak akan pernah berjumpa dengan Rabb-Nya. Bahkan dia semakin jauh tersesatnya daripada Tuhannya. Tapi siapa yang mau memahami untuk mencari dan menemui Tuhan itu pada dirinya, pasti dia akan mampu menemui Tuhan itu. Karena Tuhan itulah sebenarnya yang telah wujud nyata menjadi rahasia dirinya itu. Itu maksudnya. Makanya kita ikro ke dalam. Kita bertafakur ke dalam. Kita hening ke dalam. Diam kita di situ. Ketika diam, maka disitulah muncullah kesadaran Tuhan. Rupanya dialah yang setiap hari, setiap menit dan setiap detik kita bernapas. Ya, padahal kita itu sudah payah mencari yang hidup itu di dalam diri. Padahal kita setiap hari bernapasnya. Kita mencari juga yang hidup dalam diri itu. Siapa yang hidup tuh? Yang keluar masuk tuh? Tuh dia tuh. Menilik ke dalam diri Bapak Ibu. Kalau kita sudah kenal Tuhan, maka pada saat itu pula lah diri kita itu mati Bapak Ibu. Lihat, siapa yang sudah bertemu Tuhan ketika itu dirinya mati. Ya, man arafa rabbahu. Man arafa rabbahu pasadal. Man arafa rabbahu pasadal jasad.
Siapa yang telah mengenal Robnya? Siapa yang telah mengenal Tuhan itu? Maksudnya apa? Siapa yang telah mengenal Tuhan ya? Tuhan itulah yang wujud. Tuhan itulah yang hayat. Tuhan itu yang sama. Tuhan itu yang basar. Tuhan itu yang kalam. Tuhan itu yang ilmu. Tuhan itu yang kudrat. Tuhan itu yang iradat. Maka ketika itu fasadal jasad, mati dirinya, hancur dirinya, karam dirinya, hapus dirinya, fana dirinya. Disitulah kita paham kalau Allah yang wujud, itu maknanya diri kita itu tiada. Itu maksudnya tuh. Kalau Allah yang hayat, disitulah kita paham diri kita ini mati. Kalau Allah yang sama, disitulah kita ini tuli. Kalau Allah yang basar kita itu buta. Kalau Allah yang kalam kita ini bisu. Kalau Allah yang ilmu kita ini bodoh. Kalau Allah yang kudrat kita ini lemah. Kalau Allah yang radat kita ini papa. Maksudnya. Makanya kalau kita mengenal Allah yang wujud, disitulah kita sadar kita itu tiada. Itulah maknanya fasadal jasad. Makanya orang tua kita bilang, anak-anak tak boleh mengenal Tuhan, tak boleh mengaji ma'rifat, cepat matinya. Tapi orang tua yang salah paham, betul-betul pula dipahami nggak boleh ngaji. Nantilah umur 40 nanti ngajinya. Kalau kamu ngaji sekarang cepat matinya. Nabi itu umur 40 sudah menjadi Rasul ya Bapak Ibu. Sebelum umur 40 itu sudah dibimbing dan dituntun beraninya. Kalau kita umur 40, 50 mengaji, nikmat itulah banyak kurang Bapak Ibu. Ya. Malam kau dapet bisu lalu lupa saya itu mah. Kaji tadi, rancak kajinya apa tuh? Entahlah lupa mo. Betul. Ya, ala kandu sedoanya. Ya kan? Kadang mau sholat isya aja, namun 3 kali berdoa. Ya, seperpa lama malah silasui keluarnya. Lama seperpa. Itu. Jadi jangan ditunggu umur 40 Bapak Ibu. Karena kita tak mampu memahami, bisa nak kita menjamin diri kita di hidup umur 40 tuh? Nah, kalau tidak jangan ditunggu umur 40. 40 itu sudah menjadi Rasul itu, Nabi Muhammad. Kalau kita umur 40, sudah umur kerasulan namanya. Tidak menjadi Rasul Bapak Ibu. Umur kerasulan, umur kematangan rohani itu. Makanya disebut ada namanya makom awam. Ini awam. Mau kita belajar mengaji ini, naik tingkatannya dari makom awam menjadi kalifatun nabi. Bukan nabi, kalifatun nabi. Apa maksudnya kalifatun nabi? Orang yang telah mendapat petunjuk, orang yang telah mendapat hidayah, orang yang terbuka hijabnya, orang yang sudah menyadari akan Tuhannya. Tapi dia itu belum punya umat. Beliau itu belum punya visi dan misi. Hanya untuk dirinya saja itu baru. Untuk keluarganya itu namanya kalifatun nabi dia. Kita asah batin kita selalu. Kita selami rohani kita selalu. Menilik ke dalam diri selalu. Kita kosongkan diri kita selalu. Dari makom kalifatun nabi, naik dia menjadi kalifatur rasul. Kalifatur rasul itu, dia dapat petunjuk, dia dapat hidayah, sudah terbuka hijab itu. Sudah Allah kenalkan rasa dirinya kepada dirinya. Lalu dia sudah punya umat. Dia sudah bisa menyampaikan kebenaran yang hak ini ke masjid, ke musola, ke langgar, ke surau, ke teman dan sahabat ini. Itu namanya kalifatur rasul, bukan rasul, kalifatur rasul. Maka tinggi makomnya di atas itu disebut namanya kalifatullah. Di samping dia telah mempunyai umat, dia telah berdakwah ke masjid, musola dan langgar kepada teman sahabatnya. Dia juga umat yang sifatnya ghaibiyah. Jadi berdakwanya udah 2 lintas alam tuh dah. Ya. Udah 2 dimensi alam tuh. Alam zahir dan alam batin. Jamaah zahirnya manusia. Jamaah batinnya itulah jamaah ghaibiyah. Jin itu. Itulah kalifatullah tuh.
Begitu makom itu sebenarnya. Disitulah rahasianya. Kalau kita sudah mengenal akan Tuhan, dah tahu kita Allah itu yang wujud, Allah yang hidup, disitulah diri kita itu tiada, disitulah diri kita mati itu. Man arafa rabbahu fasadal jasad itu. Ketika diri kita telah mati, Bapak Ibu, maka nyatalah Tuhan. Nyata Tuhan itu, Bapak Ibu. Nyata betul-betul terang. Betul-betul wujud. Betul-betul jelas. Ya. Kalau kita sudah mati, kita sudah fana, kita telah hapus, kita dengan badan kosong, maka nyatalah Tuhan itu, terang Tuhan itu, jelas Tuhan itu. Kemana terangnya, kemana nyatanya, kemana jelasnya? Terang, nyata, dan jelasnya Tuhan itu, itulah terang dan jelasnya itu kepada insan. Ya, kepada insan. Kepada insan inilah terang dan nyatanya. Disitulah Allah katakan, al-insanu syir wa syiri sifati. Wasifati, wasifati la ghairi. Wasifati la ghairi. Insan itu adalah rahasiaku. Dan rahasiaku itu adalah sifatku. Dan sifatku itu sebenarnya tiada lain adalah diriku itu. Makanya orang yang mati yang bisa melihat Tuhan itu. Orang hidup tidak bisa melihat Tuhan. Ini yang dikatakan Nabi itu. Innakum dan tararabakum hatta tamutu. Kamu tidak akan pernah bisa melihat Tuhan kalau kamu belum mati. Kamu tak mau mati. Ya tidak bisa melihat Tuhan. Tidak bisa melihat aku, kata Allah. Yang bisa melihat aku, orang ikhlas mau mematikan dirinya. Oh, bisa. Orang yang ikhlas mau dia keluar daripada dirinya. Maka sedikitlah mereka yang mau ikhlas untuk mematikan dirinya. Itu Allah bilang tuh, sedikit saja. Apa kata Allah? Walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Kalau aku perintahkan kamu, aku wajibkan kepada kamu, wajib untuk kamu bunuh dirimu. Matikan dirimu, korbankan dirimu, sembelih dirimu, binasakan dirimu, hancurkan dirimu, karamkan dirimu, fanakan dirimu. Atau kamu keluar dari kampungmu, keluar kamu dari akuan dirimu, keluar dari kesadaran dirimu yang merasa dirimu itu akunya aku kita, bukan akunya Allah. Mau kita keluar dari keakuan kita. Tapi sayang, kata Tuhan, sedikit saja yang mau bunuh dirinya. Sedikit saja yang mau menyadari keluar daripada dirinya. Sebahagian besar tak mau, kata Tuhan. Maka orang yang ikhlas membunuh dirinya, keluar dari kesadaran dirinya, dialah yang bisa memandang dan melihat nyatanya aku itu. Karena aku yang sebenarnya wujud, yang sebenarnya. Kullu syai'in halikun illa wajahahu. Kullu syai'in halikun illa wajahahu. Apa kata Allah? Tiap-tiap sesuatu. Segala yang wujud, segala yang nyata, segala yang ada, segala yang berbentuk, segala yang berupa, segala yang wujud ini. Besarkah, kecilkah, apapun namanya, asal dia berbentuk, asal dia berupa, asal dia wujud, asal dia nyata, terang dan jelas, hakikatnya halikun. Hakikatnya nggak pernah ada. Kamu tertipu dengan pandanganmu. Tertipu kamu memandang bentuk dan rupa. Kamu menyangka bentuk dan rupa itu yang sebenarnya. Padahal segala bentuk dan rupa itu tidak pernah ada. Segala yang wujud tak pernah ada. Jangan kamu tertipu dengan halusinasimu, imajinasimu. Ingat kata Allah, yang wujud dan yang nyata itu illa wajahahu. Yang sebenar-benar wujud dan yang nyata, yang sebenar-benar berbentuk dan berupa itu hanya aku, kata Allah. Akulah sekalian bentuk dan rupa itu. Akulah sekalian yang wujud itu.
Makanya dikatakan segala yang wujud, segala bentuk dan berupa itu tiada lain adalah bentuk lain daripada wajah dan rupa diriku sendiri. Dirimu bukalah dirimu. Akan tetapi dirimu bentuk lain daripada rupa diriku. Akulah dirimu, dirimu itulah nyatanya aku. Maka akulah yang beraku-aku dalam keakuanku. Jadi jangan kamu tertipu dengan pikiran dan khayalanmu, Tuhan. Itu adalah bayang-bayang. Itu tidak punya hakikat, kata Tuhan. Yang punya hakikat adalah aku. Disitulah nyatanya Tuhan, Bapak Ibu. Nyatalah Tuhan pada segala sesuatu itu. Ala innahu bikuli. Nyatalah Allah itu pada segala sesuatu. Akan tetapi nyatanya aku pada segala sesuatu, betul-betul nyata sempurnanya aku, yang disebut namanya dengan insan. Inna rabbaka ahatta bin nas. Inna rabbaka ahatta bin nas. Sesungguhnya aku ini, Rabbmu itu, aku, Tuhan. Sesungguhnya aku ini ahatta, aku ini sudah meliputi, aku ini sudah wujud, sudah nyata bin nas, pada diri setiap insan itu. Bahwa setiap insan itulah nyatanya aku, tuh kata Allah. Sempurnalah memandang Allah itu pada insannya. Rupanya insan itu bukan kita, rupanya. Bapak Ibu, ndak orang poin dah. Walaupun orang mengatakan Bapak Ibu orang, tapi orangnya Bapak Ibu bukanlah kenyataan wujud diri Bapak Ibu. Ngerti bahasa satu? Walaupun orang mengatakan kita ini manusia, tapi manusianya kita bukanlah kenyataan wujud diri kita. Walaupun orang mengatakan kita punya diri, tapi dirinya kita bukanlah kenyataan wujud diri kita. Akan tetapi diri kita yang dikatakan insan, yang dikatakan orang, yang dikatakan manusia, itulah nyatanya wujud diri daripada Allah itu. Itu yang dikatakan Allah ilahin nas. Artinya tuh, Tuhan manusia tuh. Aku yang sebenarnya itu. Tapi kamu tak mampu memahami aku, Tuhan. Yang mau memahami aku, mesti mati dulu. Ikhlas dia mematikan dirinya, barulah nyata aku tuh. Nyata pada insan. Apanya Allah yang nyata pada insan itu? Lihat. Yang nyata pada insan itu adalah zatnya. Sifatnya, asmanya, dan af'alnya Allah tuh. Jadi nyatalah zat, sifat, asma, dan af'al Allah itu pada insan. Bagaimana memandangnya? Nyatanya af'al Allah pada insan ini, itulah yang disebut namanya dengan tubuh. Maka tubuh Bapak Ibu itulah fi'il Allah tuh. Itu fi'il Allah tuh. Ini tubuhnya, ini fi'il Allah. Ini tubuh namanya. Dan nyatanya asma Allah itu pada insan, nyata pada hatinya. Nyatanya sifat Allah pada insan, tiang ruh itu. Nyatanya zat Allah pada insan, sir. Kesimpulannya, kalaulah nyatanya zat Allah pada sir, nyatanya sifat Allah pada ruh, nyatanya asma Allah pada hati, dan nyatanya af'al Allah pada tubuh, kesimpulannya, maka insan itulah yang disebut namanya wujudullah. Insan ini sebut wujudullah. Atau bahasa lainnya ainul, atau bahasa lainnya hakikatullah. Inilah bahasa hakikat itu. Insan itulah wujudnya Allah, insan itulah nyatanya Allah, insan itulah sebenar-benarnya untuk memandang Allah itu ya sesungguhnya. Bahasa makrifatnya, insan itulah nih. Insan itu secara makrifatnya, insan itu secara makrifat itu yang disebut namanya Allah. Ketika Bapak Ibu dah sampai pada puncak Sidratul Muntaha,
Sudah sampai Bapak Ibu kepada puncak yang tertinggi, kesadaran Tuhan. Rahasiakanlah Allah itu sebutannya pada insan. Jangan Allah dikatakan insan. Jangan insan dikatakan Allah. Allah katakan Allah, insan katakan insan. Karena insan tak pernah jadi Allah dan Allah tidak pernah jadi insan. Sembunyikan Allah itu. Sebutlah hamba, sebutlah uda, sebutlah abang, sebutlah bini, sebutlah adik, sebutlah ayah ibu tuh. Walaupun kita sebut abang, uda, adik, bini, ayah, istri, anak, cucu, menantu, namun kita mampu memahaminya bahwa itulah sebenarnya nyatanya Allah itu. Ini usah antarkan dengan pemahamannya, pandangan zohir tanpa ayah, pandangan zohir tanpa ibu, pandangan zohir nampak suami istri, pandangan zohir nampak anak cucu. Pandangan hati tanpa Allah yang betul-betul nyata pada ayah, ibu, suami, istri, anak, cucu, dan menantu itu. Pandangan zohir nampak sesuatu. Pandangan zohir nampak alam. Pandang batin, pandang hati tanpa Allah. Allah lah sebenarnya yang nyata pada alam dan sesuatu itu. Disitulah dia mengatakan, Ala innahu bikulli syai'in muhit. Aku meliputi segala sesuatu. Berarti ada Allah, ada sesuatu Ustaz. Sesuatu itu sebutan saja untuk menjelaskan akan dirinya secara bahasa syariat. Padahal sesuatu itu tiada lain adalah bentuk rupa diriku. Sesuatu itu cermin aku. Makanya jangan kamu tertipu memandang sesuatu. Pandanglah sesuatu itu adalah bentuk lain daripada rupa diriku. Aku yang sebenar-benarnya. Sifatnya boleh banyak Bapak Ibu. Sifatnya banyak. Segala yang ada nih, segala yang wujud, segala yang ada, itulah sifatnya tuh. Tapi dirinya satu saja Bapak Ibu. Ya. Untuk mudah pahami lagi Bapak Ibu, contoh yang sering Ustaz katakan nih. Beras. Beras ini wujud yang hakiki. Wujud yang mutlak. Apa tuh kalau dikatakan beras itu wujud yang hakiki mutlak itu apa maksudnya? Dewi. Halo. Kalau Allah itu Ustaz katakan wujud yang mutlak, wujud yang hakiki itu maksudnya apa tuh dalam paham Dewinya? Wujud yang sebenarnya satu-satunya, tidak ada yang lain lagi. Mutlak itu tidak ada yang lain lagi. Ya, lalu beras ini jadi nasi. Beras itu yang menjadikan nasi, Dewi, atau beras itu yang jadi nasi? Beras yang jadi nasi. Nggak pernah beras menjadikan nasi. Beras jadi nasi. Ya. Lalu nasi ini ditambah air lagi. Masa lagi jadi bubur dia. Kata kelipah, ini kata kelipah, kata Ustaz, bukan kata Ustaz. Ketika dia telah jadi bubur, kasih kecap, kasih kerupuk, kasih ayam, namanya bubur ayam. Bubur ayam. Pertanyaannya, kalau beras itu sudah jadi nasi, nasi sudah jadi bubur, dan diberi kerupuk, tambah ayam, tambah kecap, disebut namanya bubur ayam. Ketika Bapak Ibu memandang bubur ayam, memandang bubur, memandang nasi, yang terpandang itu apa? Beras. Yang terpandang itu beras. Pertanyaannya, kenapa yang terpandang itu beras ketika Bapak Ibu memandang nasi dan bubur serta bubur ayam? Asalnya mana? Asal nasi itu adalah beras. Pertanyaan yang kedua, kalaulah beras itu sudah jadi nasi, jadi bubur dan jadi bubur ayam, siapa di antara kita yang tak mampu memandang beras pada nasi dan pada bubur ayam? Siapa sebutannya tuh? Tiap butuh sange sebutan. Ya. Kenapa dibilang butuh sange, Bapak Ibu? Daniel, kenapa dikatakan butuh sange? Tak mampu dia memandang beras pada nasi. Padahal nasi itu itulah nyatanya beras itu. Pandangan zahirnya nampak nasinya. Tapi pandangan hati nampak berasnya. Berarti pandangan zahir itu pandangannya bagaimana tuh Daniel?
Pandangan zahir ini pandangan bagaimana? Pandangan yang menipu. Pandangan fata morgana. Ya. Pandangan yang enggak sebenarnya. Pandangan yang tidak menipu, yang sebenar-benarnya, itu pandangan yang dari dalamnya. Maka inilah kata Nabi, ittaqu firasatal mu'min fa innahu binurillah. Takut kamu dengan pandangan orang kasab, pandangan orang arifin, karena dia memandang dirimu bukan dengan incik mata doang. Tahu incik mata? Biji mata? Atau biji itu mata tu. Takut kamu dengan pandangan orang kasab dan orang arifin, karena dia memandang dirimu bukan dengan mata zahir, akan tetapi dia memandang dirimu dengan pandangan hatinya. Itu dia. Maka zabal fuad maro'ah. Hati ini tidak akan pernah bohong apa yang pandangnya. Makanya Ustadz tidak sering lah, tapi acok. Kadang mereka ikut Jumat. Ustadz, labai, kiai, rupanya harimau kepala aja tuh. Wah, harimau Bapak Ibu. Apa sebabnya tuh? Karena dia sudah tertipu dia dengan dirinya sendiri. Tuh dia tuh. Maka orang yang sudah tertipu, tidak mengenal akan rahasia dirinya, maka berubahlah wujudnya di situ. Jadi rimau, jadi kondia, jadi celeng. Itu kondia, celeng, babi maksudnya tuh. Itu. Ini tertipu, dia memandang dirinya sebenarnya. Nggak paham dia. Makanya Nabi katakan apa? Man akhraja nafasin bi ghairi lillah. Man nafasin bi ghairi li zikrillah fahuwal mait. Kal hayawan dunal baqarah fahuwal khinjir. Barang siapa yang napasnya keluar masuk, tidak ingat akan Tuhannya, tidak sadar dia bahwa Allah itu nyata dirinya, yang melihat dan mendengar itu, tak sadar dia Allah itu yang melihat pada matanya itu. Ketahui, kata Rasul, sebenarnya dia itu adalah bangkai. Bangkai bagaimana, kata Rasul? Kal hayawan, bangkainya bangkai hewan. Tapi ingat, kata Rasul, hewannya itu dunal baqarah. Hewannya itu bukanlah sapi. Bukan hewan sapi, akan tetapi pawal khinzir. Arti yang babi itu. Jadi orang yang napas keluar masuk, turun naik, tidak ingat dia akan Tuhan, bahwa aku ini dirinya, aku ini yang hidup, aku ini yang bernapas. Nah, ingat dia itu siapa itu, yang Allah itu, yang sudah wujud pada dirinya. Nah, ingat itu udah bangkai, itu babi itu, kata Rasulullah. Ngeri kita Bapak Ibu. Makanya orang yang kasar tidak akan pernah tertipu dengan dirinya. Bagaimanapun dia pakai aksesoris, nampak juga tuh Bapak Ibu. Ini tidak dikatakan oleh Allah tuh. Maka zabal fu'ad maro'a. Dia tidak akan pernah bohong apa yang dipandangnya. Hati ini tak pernah bohong apa yang dilihatnya. Terang tuh Bapak Ibu. Tuh. Makanya bagaimana supaya diri kita tidak berubah wujudnya. Maka jadikanlah diri Bapak Ibu menjadi Nur Muhammad. Nur Muhammad itulah rahasia daripada Allah itu yang sebenar-benarnya. Nah, siapa yang sudah memahami dirinya telah Nur Muhammad dan Nur Muhammad itu rahasia diri Allah, barulah dikatakan namanya insan kamil mukamil. Insan kamil, mukamil. Kamil mukamil. Insan yang paripurna itu dah. Selamatlah dunianya, selamat pula akhiratnya itu. Itulah yang dikatakan hidup jaya, mati sempurna dia. Itu ilmunya. Makanya kita memahami akan hakikat rahasia diri kita ini. Bukti bahwa kita itu sudah benar-benar insan kamil mukamil yang sudah mengenalkan Allah. Zahir dia dalam bentuk ketakwaannya. Nih, buahnya itu, buah daripada orang yang sudah ma'rifat itu takwa ini. Takwa, ada berapa huruf tuh? Ada berapa hurufnya tuh? Ada yang 3, ada yang 5, ada yang berapa? Itulah tuh.
Kaf. Wow. Alif. Ya. Ini kalau Arabnya nih. Ta, kaf, wa, ya. Orang yang sudah ma'rifat, tampak buahnya ya dalam bentuk amaliyah-amaliyah. Itu yang disebut namanya takwa itu. Bahasanya nampak batin dan jiwanya telah jinak dan patuh sami'na wa ta'na. Hidupnya basluncu aslinya itu mah. Ya, menjadi orang penuri. Lihat tahu orang penuri? Tahu Pak Khalidnya orang penuri? Sami'na wa ta'na. Imtisalul amri wajtanibun nawahi. Kakuk kerja Tuhan tuh. Jangan kakuk kerja Tuhan. Apa yang diperintahkan Allah, kerjakan itu. Apa yang dilarang oleh Allah, tinggalkan. Itu takwa secara makna zahir. Tapi orang yang makrifat itu nampak takwa itu pada dirinya. Nah, kita lihat satu-satu. Takwa itu terlihat pada dirinya itu pada huruf ta. Makanya dikatakan oleh ulama kasab, kullu ayatin wa harfin wa nuqtatin minal Qur'an hikmah. Setiap ayat, setiap huruf dari Al-Quran itu ada rahasia dan hikmahnya. Maka ta itu dimaknai oleh orang kasab itu dengan tawakal. Tawakal. Orang yang telah berserah diri kepada Allah. Orang yang telah memulangkan keakuan dirinya kepada Tuhan. Ya Allah, tak ada aku yang merasa wujud ya Allah. Engkau yang wujud ya Allah. Ya Allah, tidak ada aku yang merasa hidup, melihat dan mendengar ya Allah. Engkau yang sebenar-benar hidup, melihat dan mendengar ya Allah. Ya Allah, tidak ada aku yang merasa tahu ya Allah. Yang merasa kuasa dan hebat. Engkau yang tahu, engkau yang hebat ya Allah. Serahkan itu. Kalau sudah diserahkan kepada Allah semuanya. Apa kata Allah? Fawasbu, aku yang jamin. Ya, kamu udah benar tuh kata Tuhan. Aku yang jamin, aku yang sebenarnya wujud tuh. Aku yang sebenarnya hidup tuh. Aku pasang badan untuk dirimu tuh Tuhan. Makanya orang yang bertakwa itu diserahkannya dirinya kepada Allah. Siapa yang mau menyerahkan dirinya kepada Allah, fahuwa hasbu. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa hasbuh. Apabila azam udah mantap, hatimu udah mantap, udah sempurna pengenalan rahasia dirimu, kamu udah tahu siapa dirimu sebenarnya. Fatawakkal 'ala Allah. Serahkan hidupmu, serahkan wujudmu, serahkan dirimu kepada aku bulat-bulat. Bule ini bisa digolongkan, picak lah bisa dilayangkan. Bukan bule yang mempa-mempa. Kalau bule yang mempa itu bule yang bersegi, bule yang bersisi itu. Tapi bulat yang betul-betul udah bisa digulirkan. Tuh. Picak lah bisa dilayangkan, picak, pipih dilayangkan tuh. Hati itulah podo Bapak Ibu. Lihat podo tuh. Apa arti podo tadi ya? Bukan penuh, itulah podo itulah tuh. Udah bulat, dah hati, nggak terpandang yang lain lagi. Hati yang podo itu udah jazam, udah itikot, udah mantap hati itu. Tak bimbang dan tidak ragu, udah podo hati itu, udah bulat mah. Nggak bakuca iman di dado itu ha. Ya kan? Udah podo tuh hati udah bule tuh. Patawakal Allah. Serahkan lagi kepada aku. Kamu kan dah yakin aku ini Tuhan. Tak ragu kamu lagi dengan jaminan kemampuan dan janji aku. Aku ni Rabb, aku ni Tuhan. Fahuwa hasbuh. Aku yang jamin hidupmu tuh. Aku yang jamin kata Allah. Jadi bertuhan dengan aku jangan bimbang, jangan ragu. Siapa yang ragu bertuhan kepada Allah, wa may yartadi minkum an dinihi fayamut fahuwa kafir. Siapa yang bimbang dan ragu dia bertuhan kepada aku, tak yakin dia dengan kemampuan aku, tak yakin dia dengan kuasa aku, tak mampu dia memahami aku ini maha segala-galanya, lalu mati dia di dalam keraguannya itu, matinya kafir. Kafir matinya Bapak Ibu. Makanya jangan sampai mati kita tuh kafir. Ya. Yakin kita bertuhan kepada dirinya, bahwa dirinya nyatanya yang sebenar-benarnya. Itu yang mesti dimantapkan.
Makanya Nabi, Bapak Ibu, mantapnya keyakinan itu. Pada saat Daksur mau menghayunkan pedangnya kepada Rasulullah. Hei Muhammad, siapa yang mampu menyelamatkan kamu, hei Muhammad, dari pedangku ini? Allah. Kata Allah yang diucapkan oleh Rasul. Rasulullah mengenal Allah itu yang mana? Allah yang keha. Makanya dibilang oleh Rasul, la tataharrakun zarra bila biiznillah. Tidak bergerak benda sebesar zarah. Mana mungkin sampai pedangnya kepada aku? Mana mungkin kakinya bisa melangkah, bergerak sampai kepada aku kalau tidak izin Allah? Izin Allah. Allah, ini yang Allah tuh. Berhenti, kita berhenti itu, jadi patung-patung tuh. Ini izin Allah, Allahnya di langit juga kasihan. Menyela orang mencancang awak, Allah lari-lari dah. Allah itu. Allah yang niha. Itu baru mantap. Ini tidak bergerak beda sebesar zarah gitu. Jadi bebek, tapi ke pagi lagi. Bebek tahu kan? Angsaku. Itu tuh ya. Kaja panjang-panjang mak ya. Itu. Boleh kalau kecoa tuh. Jangan kecoa aja lah. Pakai lewatnya kecoa sih gua. Terperenjaku tuh. Jadi mantap di situ. Kenapa? Karena ada betul-betul nyata. Makanya kalau Bapak Ibu ingin lihat Allah, jelas sudah. Apakah ketika itu Bapak Ibu mengaku Tuhan tuh? Tidak. Salah orang memahami kalau orang mengatakan keha itu dia ngaku Tuhan. Salah. Bahasa keha, niha, bukan dia mengaku Tuhan. Tapi bahasa yang diungkapkannya itu untuk memberikan pemahaman kepada orang itu. Kepada umat ini. Allah sajalah yang wujud yang ada sejak dahulunya, sekarang dan yang akan datang. Kita tidak pernah ada sama sekali. Kalau kita tidak pernah ada sama sekali, siapa kita ini? Inilah wujud nyatanya dirinya. Dirimu bukanlah dirimu. Dirimu nyatalah akan diri aku, Tuhan. Itu mantapnya biilah bismillah itu Bapak Ibu. Jangan ucapan bismillah, tapi hatinya udah kemana-mana. Duluan pula ucapan daripada hati lagi. Kalau duluan ucapan daripada hati, itulah ditangguk ragu tuh Bapak Ibu. Nggak jazam tuh, sini duduknya. Begitu Rasulullah Bapak Ibu. Inilah sebagai bentuk anugerah Allah kepada diri kita itu. Kalau kita sudah memahami ini, tahulah kita tuh siapa yang beribadah tuh, siapa yang sholat itu, siapa yang beramal itu, tiada lain adalah dirinya itu. Dirinya yang sholat, dirinya beribadah. Maka terlihatlah dirinya sholat dan beribadah itu, zahir rupanya itu. Disebut namanya insan. Insan itulah wujud nyatanya Muhammad. Muhammad itulah wujud nyatanya rahasia Allah itu. Gitu cara menguraikannya, bertingkat Bapak Ibu. Lihat menguraikannya. Ya, kan Allah semata-mata nih. Maka nampaklah wujud Allah itu disebut namanya Muhammad. Sempurnalah wujud Muhammad tuh rupanya itu disebut namanya insan. Itu dia Bapak Ibu. Siapa insan itu sebenarnya? Muhammad. Itu dia. Muhammad kita lihat, ini bukan ilmu otak-atik nih, bukan ilmu cocoklogi. Ya. Muhammad ini tulisan Muhammad kan? Apa hurufnya tuh? Mim. Apa lagi? Apa lagi? Dal. Apa lagi? Mim Mim dal. Kita lihat Muhammad. Terus apa tuh? Mim. Mim itu kepala tuh. Ini lihat. Berapa tuh? Apa lagi? Mim. Pusat. Apa lagi? Ada. Ini dalah. Maka siapa yang berdiri itu? Siapa yang berdiri itu? Muhammad tuh dah. Ada lagi. Ya gitu tulisannya tuh. Siapa rukuk tuh? Muhammad nih rukuk tuh. Ada lagi. Siapa yang sujud tuh? Muhammad. Giku lah kira-kira.
Siapa yang duduk tuh? Muhammad. Siapa Muhammad ini sebenarnya? Rahasia diri Allah. Kalaulah Muhammad itu rahasia diri Allah itu siapa tuh? Rahasia diri Allah itu siapa tuh? Allah itu sendiri itu. Lalu bagaimana cara penguraiannya? Apa bedanya Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah? Maka penguraiannya, karena Allah itu, ya, dengan Muhammad itu dua yang tiada berpisah, dua yang tiada bercerai. Penyebutannya dua, cara penyampaian dua, tapi hakikat dirinya esa dan satu juga. Maka diuraikanlah, Muhammad ini wujudnya Allah. Sedangkan Allah itu dirinya Muhammad. Muhammad ini zahirnya Allah. Allah itu batinnya Muhammad. Muhammad ini tubuhnya Allah. Allah itu ruhnya Muhammad. Maka disitulah rahasianya. Allah itu meliputi Muhammad. Ala innahu bikulli syai'in muhit. Ketahui aku sudah meliputi Muhammad. Samalah seperti ruh meliputi itu. Nah, itu dia. Ruh meliputi tubuh. Maka dikatakanlah dalam pemahaman makna hakikatnya Allahu ruhun wa Muhammadun jasadun. Allah itu batin nyata pada ruh. Muhammad itu zahir nyata pada dia. Maka Allah meliputi Muhammad, itu maksudnya ruh meliputi itu. Itu dia tuh, ruh meliputi tubuh. Kiasnya gula meliputi manis, garam meliputi asin. Esa nak tuh? Esa itu Bapak Ibu. Nampaklah sebenarnya itu rahasianya yang batin, itulah sebenarnya yang berdiri yang disebut namanya Muhammad. Nah, maka yang berdiri ini walaupun wujudnya Muhammad, yang berdiri itu yang batin. Yang batin itu siapa? Allah. Kalau yang batin itu Allah, maka yang batin tadi yang berdiri itu disebut namanya Jalalullah. Yang ruku itu disebut Jamalullah. Yang sujud itu disebut Qaharullah. Dan yang duduk itu disebut Kamalullah. Siapa si Jalal? Yang Jalal itu Allah. Maka nampaklah hakikat berdiri itu pada huruf alifnya. Nah, siapa yang ruku? Adalah si Jamal. Siapa si Jamal tuh? Nampaklah hakikat huruf lam. Lam awal pada lafaz Allah. Maka siapa yang sujud? Yang sujud itu si Qahar, nampaklah pada huruf lam akhir pada lafaz Allah. Siapa yang duduk? Yang duduk itu siapa? Si Kamal. Siapa si Kamal tuh? Allah, nampaklah pada huruf ha pada lafaz Allah. Itu rahasianya. Maka nyatalah Allah itu Bapak Ibu. Tapi Allah yang nyata itu bukan Allah huruf alif lam lam ha. Maka pahamilah makna di balik huruf alif lam lam ha itu. Bukan Allah itu yang tulisan itu, tapi Allah yang tidak berbentuk dan tidak berhuruf itu. Nyata dia. Pertanyaan Ustadz. Bapak-bapak dulu deh. Bapak-bapak. Bisa enggak bapak-bapak menuliskan kalimah Allah tidak pakai pena di spidol, tidak pakai telunjuk, tidak pakai kertas? Bisa? Bisa Khalid? Coba kalau bisa tegak sini. Kalau bisa boleh pulang ke Gorontalo. Kalau belum bisa sini dulu. Temu Ustaz. Coba. Ya. Boleh. Ya boleh ke situ. Ke sini lah, sini. Sini madhab sana madhabnya berjelas. Ini Khalid ini orang Gorontalo. Ya. Dia akan mencoba memberikan pemahaman kepada kita ya sesuai dengan pertanyaan Ustadz. Kalau tidak dapat berdiri di sini. Kalau dapat boleh duduk. Ya, tuliskan kalimah Allah tanpa pakai spidol, tanpa pakai papan tulis, tanpa pakai telunjuk-telunjuk. Silakan. Itu masih ada suaranya. Jangan pakai suara. Karena Allah tidak suara. Coba diri lagi.
Jangan pakai suara. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, beruntunglah bininya dapat suaminya kayak gini. Beruntung pula anak-anaknya jadi ayah teladan. Nah, tuh. Jadi Allah itu dah benar-benar dia yang berdiri aku, yang ruku aku, yang sujud aku, yang duduk aku. Disitulah Allah katakan, kif ya Muhammad. Ah, ini dia Muhammad nih, tubuh nih. Kif ya Muhammad, ana robbaka usolli. Berhentilah engkau Muhammad. Hei batang tubuh. Itu bahasanya tuh, ha? Hei batang tubuh. Berhenti kamu yang mengatakan kamu yang berdiri. Yang berdiri itu si batin, yang ruh itu, ha? Ruh itu siapa? Itu si hayat. Si hayat itu aku, kata Allah. Jangan kamu mengaku, hei Muhammad, yang punya batang tubuh, yang berdiri, yang ruku, yang sujud, yang duduk. Ana rabbaka usolli. Akulah Allah batinmu. Aku Allah rahasiamu. Aku Allah Tuhanmu yang berdiri, ruku, sujud, dan duduk itu. Barulah disebut namanya solat yang sudah ada isinya. Solat yang sudah ada ruhnya, solat yang sudah ada jiwanya. Ini yang dikatakan namanya solat orang makrifat. Solat daimun. Zahir batin, Bapak Ibu. Kan zahir batin solatnya itu. Ada Muhammadnya, ada Allahnya. Ada tubuhnya, ada ruhnya. Itu yang zahir batin tuh. Nah, itu sempurna. Ini yang Ustaz maksudkan tadi. Kalau sampai pemahaman kita seperti itu, sholat kita mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi mampu mencegah perbuatan keji dan munkar itu. Tidak lagi dianya yang sholat. Tidak lagi dianya yang berdiri. Kalau masih ada dianya yang sholat, dianya yang berdiri, belum mencegah perbuatan keji dan munkar, sholatnya itu makin jauh dia dengan Tuhan. Maka ini yang katakan Nabi tadi. Man sholat sholatan, falam ta'murhu bil ma'ruf walam tanhahu 'anil fahsya'i wal munkar lam yazdad biha minallah illa bu'da. Siapa yang sholat lalu sholatnya tidak membawa dia kepada yang ma'ruf, kepada kebaikan, sholatnya tidak mampu mengenal Tuhannya, dan sholatnya tidak bisa mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, lam yazdad biha minallah ila bu'dah. Ketahui, kata Rasulullah, sholatmu itu tidak mendekatkan dirimu kepada Tuhan, makin jauh kamu daripada Allah. Inilah orang yang sholat, di dalam sholatnya dia berbuat dosa dan maksiat. Di dalam sholatnya masih sempat juga merampok hak Allah di situ. Padahal dirinya la haula wala quwata illa billah. Itulah diri kita tuh. La haula wala quwata illa billah. Pertanyaannya, kalaulah diri Bapak Ibu itu la haula wala quwata illa billah, mana yang la haula wala quwata pada diri Bapak Ibu? Mana yang illa billah pada diri Bapak Ibu? Mana yang katakan la haula pada diri Bapak Ibu? Tubuh. Siapa namanya itu? Muhammad nih yang la haula wala quwata. Mana yang illa billah pada diri Bapak Ibu? Yang illa billah mana? Yang illa billah itu ruh. Itu yang disebut namanya? Itu yang disebut namanya? Allah itu. Dia. Maka disitulah Ustaz katakan, Muhammad itu tubuhnya Allah. Allah itu ruhnya Muhammad. Muhammad itu apanya Allah? Halo? Muhammad itu apanya Allah? Muhammad itu zahirnya Allah. Allah itu batinnya Muhammad. Muhammad itu apanya Allah? Muhammad itu sifatnya Allah. Allah itu zatnya Muhammad. Itu dia. Maka kesempurnaan memandang Allah dan Muhammad, maka disebutlah namanya dengan insan. Itu dia maksudnya. Maka siapa yang telah mengenal insan sebagai rahasia wujud Allah, maka disebutlah insan kamil. Mukamil itu. Kamil, mukamil. Artinya sempurna Bapak Ibu. Bukti insan kamil mukamil sebagai nyatanya Tuhan, sempurnanya memandang Tuhan. Maka disitulah Allah mengatakan, al-insanu nafsi wa ana nafsuhu. Nih. Al-insanu nafsi wa ana
nafsuhu. Insan itu diriku. Itu kata siapa tuh? Kata Allah tuh. Bukan kata kita. Al insanu nafsi, insan itu diriku. Wa ana nafsuhu. Akulah sebenarnya diri insan itu. Jadi tidak ada dirimu, yang ada tuh aku. Kamu itulah bentuk rupa diriku yang lain. Nih, bentuk rupa diriku yang lain. Aku juga tuh. Sempurnalah Bapak Ibu memahaminya. Ini yang disebut namanya sholatnya orang makrifat. Sholat yang sudah ada ruhnya, sudah ada napas dan jiwanya. Maka ketika itu sampailah pada ujungnya, capek aku. Itu saja Bapak Ibu. Lapas saya luak mengaji mah. Lah sakit lah para ustaz mah. Itu saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan Allah beri kita kemudahan dan kepahaman dalam memahami rahasia ibadah itu. Tidak lain adalah hakikatnya adalah Allah Azza wa Jalla yang sudah nyata pada diri Bapak Ibu. Walaupun diri Bapak Ibu itu ada, namun diri Bapak Ibu sebenarnya tidak pernah ada, yang ada itu hanya Allah semata-mata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.